Salah satu dari peserta kita untuk sharing saja ya, untuk pengenalan dasar tentang navigasi darat. Navigasi darat itu apa? Coba ada yang tahu? Navigasi darat. Coba sebelum kita lanjutkan, apa itu navigasi darat? Oke, ada yang tahu? Navigasi adalah dari bahasa Yunani. Di situ ada dua kata, navis, yang artinya perjalanan. Navis yang artinya perjalanan. Dan agasi adalah arah. Jadi kalau digabungkan, navigasi adalah arah perjalanan. Nah, arah perjalanan kita kemana? Apalagi anak-anak muda yang sekarang ya, memang perlu pembekalan navigasi. Apalagi yang senang berpetualang, ya kemana? Ke jelajah alam, ke gunung, itu harus mempunyai dasar navigasi. Karena apa kita pelajari? Supaya kita jangan tersesat manakala kita balik lagi. Apalagi kalau sudah masuk ke alam sana, kita tidak tentu mengetahui arah. Nah, untuk mengetahui arah ada yang namanya alat tadi apa? Nah, kompas pun ada bermacam-macam. Ada kompas bidik, satu kompas bidik, dan kompas montering. Sebelum kita melangkah ke soal peta, kita mengenal lebih dahulu yang namanya kompas. Coba barangkali ada properti yang lain supaya dikasihkan sama peserta. Coba biar mengenal lebih dekat yang namanya kompas. Bagian-bagian yang ada di kompas. Ya, coba dikenali dulu kompas Anda yang sudah dipegang. Bagian-bagian kompas yang pertama namanya ada yang tahu namanya? Yang buat membidik namanya visir. Bila bisa coba diperhatikan ke depan dulu, digambar, jangan anu dulu. lingkar, terus kasih garis lurus. Iya. Garis visir yang fungsinya untuk mencari titik sasaran atau sasaran bidik. Dan yang kedua, dial. Dial ini sisi permukaan atas yang bisa diputar-putar. Dial. Iya. Ya. Coba itu bisa diputar-putar enggak? Yang benar bisa diputar yang benar. Ya. Yang agak gerginya itu.
keras ya, kencang sekali. Nah, di situ kan ternyata ada lensa yang lensa bidik buat mencari sasaran angka-angka derajat di dalam angka sasaran derajat ya, ada ya, coba untuk penyesuaian kondisi arah titik sasaran, ini namanya dial. Nah, untuk mencari titik sasaran. Dan selanjutnya ada kaca pembesar. Yang ini kaca pembesar untuk mengintai angka derajat yang ada pada kompas. Dicermati ya, ini ilmu yang mahal sekali. Ya, kalau sengaja saya memaparkan pelan-pelan biar mengena angka satuan derajat yang ada di kompas. Walaupun kita memang memberikan materi ini waktunya juga malam, sudah ngantuk, capek ya, maka kita sesuaikan dengan kondisi. Terus selanjutnya yang ini namanya kawat pengait. Kawat pengait. Kawat pengait. Nah, cara menggunakan kompas bagaimana? Kita acungkan jempol, masukkan ke sini. Nah, coba Bisa diperhatikan. praktek. Ayo. Tadi banyak kan pegangnya salah. Nah, Biar tahu dulu. ya. Sudah bisa cara menggunakan, memegang. Cara memegang bisa. Nah, Jempol dikit. terserah mau jempol kiri, mau jempol kanan. Yang penting jangan jempol kaki ya. Yang penting jangan pakai jempol kaki. Dan selanjutnya di tengah kompas ini tertera jarum. Jarum yang selalu menunjukkan arah utara. Yang selalu menunjukkan arah utara. Dan pada kompas ini ada yang tahu nggak? Ada berapa alamat angin? 4. Apa saja? Hampir benar. Coba diorientasikan lagi. Nah, itu. Nah, sudah pada bisa. Nah, sekarang posisi utara pada kompas di sini ditunjukkan dengan posisi angka, ada yang tahu? Utara itu 0. Ya, baik. Jadi kita menggunakan kompas selalu diposisikan ke utara. Coba kita pergunakan kompas, arah utaranya di mana? Coba. Berdiri. Coba Berdiri. Yang pegang kompas. Yang pegang kompas, pegang kompas. Ya, yang pegang kompas di mana? Coba. Nah, Parahnya mana? ya. Orangnya menghadap ke utara harusnya. Nah, memang kita harus dengan patokan kalau
kita menggunakan kompas itu disesuaikan dengan arah mata angin itu utara. Jadi berhadap ke utara menghadapnya. 360 derajat atau 0 derajat. Ingat-ingat ya. Berapa itu? Ingat-ingat. Sesat. Itu berapa? Sudah ya, satu diarahkan ke utara. Kalau kita menghadap ke timur, dari utara ke timur berapa derajat? Utara Dari ke timur. Ke timur. timur. Dari utara dulu, dari utara. Ayo. Satu putaran kompas ini 360. Ya udah 360. 90 derajat betul. Iya. Catat. Ya, dicatat. Iya ya, kalau ke timur 90 derajat, kalau ke selatan, 180. iya. Hah? Enggak, posisinya utara. Kalau kita 90, 180, Kita ajari. dan ke barat berapa derajat? Berapa derajat? Ayo. Dari mana? Utara. 9 kali 3 Bisa. 70. Nah, Arah barat 170 derajat. Iya. ini Dek, Coba tak cek dulu. Tak kamu dulu. Tak posisikan. Udah betul ini. Udah. Ya udah. Mari kita mengenal kompas dulu ini sebelum kita ke lapangan. Udah? Berarti kalau kita ke arah timur dari titik 0 berapa derajat? 270. Coba kita kembali ke kompas. Kita kembali ke kompas. Nah, kompas dengan peta gimana? Untuk mengetahui arah utara yang sebenarnya dengan peta. Ada yang tahu? Nah, kita ambil yang namanya peta. Untuk pemula, kita menggunakan kompas peta dengan skala 1/50.000 atau yang kita kenal 1/50. Karena apa? Karena pada peta skala 1/50 yaitu peta topografi, peta yang sering dipergunakan oleh TNI manakala untuk cek lapangan. Karena pada peta skala ini mencantumkan beberapa gambar bumi dengan datar dan menggambarkan macam-macam rupa bumi. Macam-macam rupa bumi artinya apa? Di situ bumi ada gunung, ada laut, ada kali, ada danau, ada makam, dan lain-lain yang ada di bumi. Nah, untuk menyesuaikan arah utara peta yang sebenarnya, tetap peta itu harus diarahkan ke mana? Tetap ke arah utara. Nah, apakah segini sudah ke arah utara sebenarnya? Nah, bagaimana untuk mengetahui arah peta ke
ke arah utara yang sebenarnya. Nah, kita tinggal menyesuaikan garis visir ini yang untuk membidik diletakkan ke peta yang ada garisnya. Tolong peta dibagikan. Ya, untuk besok nanti ada pembagian kelompok ya. Oh, sudah dibagi. Ya, berarti ada berapa kelompok? Waduh. Ya nanti karena materi apa ini properti kita Menyesuaikan properti ya. terbatas. Menyesuaikan properti. Iya. Nanti bisa. yang lain. Nah, coba kita untuk sementara ini peta yang di tempat udah sini berempat udah di Mas. ya boleh Campur dah Bapak, campur dah. nggak apa-apa ya yang membuat kelompok sementara kelompok yang sebenarnya Badannya lurus. tolong biar kenal sayang apa rekan-rekan yang biar mengerti walaupun entah nanti selanjutnya. Nah, arah utara yang sebenarnya pada peta kita menyesuaikan ada garis bujur enggak di situ. Nah, pokoknya garis ya nyampe ya, anggap saja ini. Posisi kompas diletakkan. Nah, ini visir ini lurus dengan garis ini. Kamu nyoba. Iya. Ayo lah. Konur. Coba yang masih muda, pengawasannya masih Kompasnya ditaruh di peta dulu. ya. Coba sudah lurus pada garis bujur. Bujur. Sudah belum? Sudah. Itu apakah jarum yang tertera di situ sudah pas lurus belum? Ke utara, iya. Nah, biar di situ. Biar di situ. Belum ya? Coba. Sudah ke arah pas utara dengan ujung jarum lurus? Sudah. Kalau belum, kita mudah sekali untuk menyesuaikan. Oh jangan, yang kita putar hanya petanya kanan atau ke kiri. Jangan dipegang karena posisi ya coba. Ya. Yang digeser itu Coba biar nggak usah digeser petanya apa itu tuh kompas jangan petanya ya. Di lurusan dengan garis visir. Iya, coba. Jangan pelan-pelan deh. Sudah merasa lurus? Ayo, coba ini. Sekitar praktek di ruangan. Nanti apalagi di luar. Diluruskan aja dulu. Nah, kalau sudah lurus dibiarkan. Makanya saya sensor tengah-tengah jadi kelihatan nggak ada bayangan. Pokoknya asal sudah lurus dengan garis sudah cukup. Ya, ya, oke. Sekarang satu persatu.
Sedangkan menunjukkan utara. Nah, kita Balik kuy. ke kanan atau ke kiri biar suwe-suwe. Moga geser. Error. Berarti emang itunya ada. Jalan. Nah, tuh udah. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa bumi arah utaranya ya seperti ini. Ya, itu pas dengan arah jarum kompas. Kalau belum pas ya kita pokoknya intinya kita untuk mengetahui utara sebenarnya pada peta ya harus disesuaikan dengan kompas. Ya. Seperti ini. Itu lurus tahu. Enggak coba. Nah. Sudah kan? Iya. Bahwa peta yang sebenarnya sudah menunjukkan ke utara. Tidak wilayah. Coba petanya apa? Kompasnya biar ngapap. Jangan jedil. Apa sih? Iya, pahitnya. Ayo. Disesuaikan enggak? Ada backendnya. Iya masih. Yang penting lurus dulu. Oke, untuk menghemat waktu. Nah itu berasal. Kalau kau ingin menyesuaikan arah utara peta yang sebenarnya, yang digeser petanya, bukan kompasnya. Kompasnya nanti mengikuti. Oke ya. Yang pertama untuk mengetahui arah utara peta yang sebenarnya. Udah paham ini yang pegang peta di sini? Nah. Yang perlu diingat ini, kompas bisa error, bisa karena di sekeliling kita ada benda-benda yang mengandung magnet, itu bisa mengacaukan. Apa seperti besi, itu ya, atau jaringan listrik, itu bisa mengacaukan kompas. Ya perlu diingat. Udah nanti juga. Berarti itu ada air raksa yang makanya sebelum kita menggunakan kompas kita dikocok dulu. Nah, ya udah nggak usah jadi gelisah bahwa kalau kompas yang tidak error akan menunjukkan arah utara dengan peta yang sebenarnya. Baik. Untuk penyesuaian kompas dengan peta menunjukkan utara sebenarnya sampai di sini ada yang paham? Sudah? Paham. Sekarang sudah paham. Itu salah satu untuk penyesuaian menggunakan kompas. Nah, saya ulang lagi. Fungsi daripada apa yang ada di kompas ini, yang namanya visir, coba dibuka kembali. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi Untuk mencari sasaran. Titik sasaran atau sasaran cari titik sasaran. Oke. Dan pada ini lensa pembesar Untuk mengamati yang ada di kompas. iya di dalam. Iya. Dan untuk lensa yang ada garis kuning, namanya apa ini? Iya. Dial untuk penyesuaian ya. Untuk menyesuaikan sasaran. Iya, sasaran. Terus yang di bawah namanya
Iya, kawat pengait untuk Mengaitkan ibu kompas. Ya, seperti ini. Lah, mengapa kompas selalu menunjukkan arah utara? Karena Ada yang bisa jawab? daya sebagai patokan. Ya, terserah, bisa. Ada lagi? Karena masih sayang. Ada lagi enggak? Baik, seumpama kita untuk mengetahui arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur, kalau nggak ada kompas, Anda mempergunakan apa? Dari kelompok sini ada. Matahari, bayangan, Bayangan. angin. Bukan Surabaya. Bisa pakai matahari, kalau tidak, nah, Kalau hujan. Kalau hujan, Angin. Karena angin. kalau tidak ada angin, Pakai itu Pak. Rumput apa ya? apa rumput yang bergoyang? Coba Anda cermati di lapangan. Di batu loh. Di mana akan menunjukkan? Di mana pasti akan menunjukkan? Coba saya carikan satu saja ya. Maka muslim pasti akan, Kiblat. ya kalau yang meninggal memang diarahkan ke. Nah, sedangkan makam muslim itu mengarah ke Utara selatan. itu salah satu untuk mengetahui arah mata angin ya, dengan dasar kalau tidak ada kompas kita mencari apa? Dulu nomor. Ayo kita selalu happy. Selain makam muslim, Selain makam muslim, ada lagi. Ada banyak contohnya. Utara masjid. ayo apa? Oke, masjid dan apa lagi? Kalau kita dengan tumbuh-tumbuhan, apa ciri-ciri untuk mengetahui pohon yang bisa menunjukkan arah Utara. mata angin? Mata angin. Lumut. Respon 10. Lumut yang bagaimana? Yang di batu kan ada. Ya, Ya, ya. Selalu ada. Hampir semua kalau batu di sini hampir berlumut. Hampir berlumut. Ya, ada yang tahu kalau kita pohon, itu lumutnya benar. Tapi coba yang apalagi gimana? kalau pohon tidak berdaun lebat, itu akan nampak ciri-ciri bahwa kalau menunjukkan timur itu pada batang pohon atau pohonnya itu sendiri selalu permukaan kulitnya itu Kering. Lebih cerah. Lebih cerah, lebih bersih. Cerah. lebih cerah. Oh iya. Ya, pernahkah di pramuka Anda Karena terpa matahari. ya, kalau latihan pramuka pernah mengikuti pelajaran seperti itu. Ya, kalau di sebelah barat itu lembab atau lebih gelap atau lebih dikenal tadi berlumut. Ya, itu ada 3. Ada lagi enggak? Perhatikan. Ada lagi enggak? Selain makam. Dan untuk selanjutnya, untuk Matahari. mengetahui arah mata angin, cari sendiri ya. PR. Lihat pohon. Orang sih main taman. Baik, coba Pakai rasi bintang juga kembali bisa. pada barisan menghadap kemana tadi awal? Peta ini jemput. Ya. Wan, Kembali Wan, ke barisan Wan. masing-masing. Peta ini. Ngono ini. Apa aja pesuh. Kembali pengenalan tentang apa namanya tadi?
Apa? Garis. Penggaris apa? Penggaris apa? Tadi udah dijelaskan. Dijelaskan ke sama Mas Lebih Waridi. kenal dengan alat-alat navigasi, protektor, ya ditulis, ya Protektor. Protektor, penggaris protektor. protektor adalah Aduh. sebuah alat. Protektor adalah alat yang terbentuk persegi 4 sama sisi. Ya, berbentuk segi 4 sama sisi. Segi 4 sama sisi. Segi 4 sama sisi. Sudah? Yang fungsinya. Ada yang tahu fungsinya? Untuk menentukan arah fungsi. Ternyata juga ada yang tahu ya. Untuk mencari posisi arah koordinat pada peta. Pengen praktek lagi? Ada yang nggak pengen? Baik, kalau ingin lanjut kita kembali. Menghadap peta. Yang masih pegang peta minta protektor. Orang minta milih. Ini yang minjem. Per peta. Ayo bergerombol lagi. Nah, Nanti. posisinya bagaimana untuk menentukan? Ditaruh di tengah, Bro. Coba pada buku Anda sendiri bikin titik di tengah-tengah buku. Ya, bikin titik di tengah-tengah buku yang belum ada tulisannya. Yuk. Ya. Sudahkah buat titik? Titik di tengah-tengah Pak. Tengah-tengah buku Anda. Tengah-tengahnya dibikin titik. Lingkaran Pak boleh hiasan terbaca. Sudah? Nah, cara memposisikannya juga seperti kompas. Tadi arah utaranya kemana? Nah, ya jelas itu betul. Peta itu kalau dipasang di dinding arah utaranya akan ke atas. Nah, bagus. Tinggal mengarahkan. Titik sasaran bagaimana kan tadi bahwa protektor itu untuk menentukan titik sasaran pada peta. Lah, di situ ada benang. Gantian. Coba benang. Pengajam. Nah, coba Anda cari titik sasaran 45 derajat. Sini sialan. 45 derajat. Sini dulu. Oh, ternyata itu. Sudah ketemu? Pada lurus benang, tarikan benang, dikasih titik. Ya. Ini boleh. Ya Allah. Belok ah. Dan Maria. Coba. Sudah ya? Memang kita ada yang kurang, tapi untuk melengkapi alat navigasi yaitu ada penggaris
bolehlah kita menggunakan garis busur atau garis yang panjang juga nggak apa-apa. Jangan garisan bawah. Buka. Ini dapat. Buka ya. Coba kita kembali ke titik posisi titik koordinat di buku Anda tadi, dilepas namanya protektor. Protektornya dilepas. Pada titik tengah kita buat garis seperti plus. Pakai penggarisan boleh, pakai busur boleh. Sudah semua? Sekarang coba kamu letakkan protektor lagi pada posisi semula, titik tengah. Oke, sudah semua? Siap, sudah. Coba Anda mencari titik koordinat terserah Anda. Maunya berapa? Ayo. Satu mintanya berapa nanti bukan yang operatornya. Ya, nanti saya lihat. Karena surfingnya 100. 80 aja. Itu kan ada. Ya Allah. Udah sih biar 80 enggak ada isinya. Berapa? Tulis sampingnya. 200 aja. Kita 80 Diserah, diberi keterangan. Sampingnya ditulis. Berapa derajat? Sampingnya. Tulis berapa? Berapa itu? Ditulis ya 270. di catatan kan? Catat. Ya. Nah, Sampai apa itu? Coba di sini senangnya berapa? 120 ya. 120. Tulis keterangan. Berapa? 0 derajat. Sini berapa? Berarti kalian hanya diam di tempat. 0. Kenalan protektor penggunaan masih ingin berinteraksi lagi berapa? Ya terserah. Berarti tinggal di Ya sesenangnya. Berapa? 80. Nah, sesenangnya. Ini sih 80. Kayak ada tugel. Kalau di selat, Gimana Pak? Kalau min Ntar dulu nanti. Terserah nanti. kalau di selatan, kalau di Liwa berarti apa? Lintang selatan, bujur timur namanya. Kita kan di sebelah selatan Liwa. Berarti itu benar. Kondisi 190 tambah 100 220 kurangi 0,5 225 235
apa sampai di sini? Kalau sampai di sini nanti besok bisa kesasar. Baik, selanjutnya ya kembali ke laptop masing-masing. Mengapa kita harus mempelajari navigasi ini? Apa tujuannya? Biar bisa sesat. Ya makanya apalagi anak-anak yang senang berpetualang harus menguasai kompas dan peta agar kita tujuannya tidak tersesat. Ya bisa kembali ke base camp, bisa kembali ke rumah, bisa kembali ke Pacar. Coba kalau kamu hilang pacar kamu ya cari Arah utara. atau utara barangkali ada. Janda Nah, coba kita kembali ke peta. Coba sayang kembali menghadap ke timur. Ya, timur mana? Ayo. Nah, bahwa bumi itu bulat. Dan yang membelah garis tengah antara utara dengan selatan namanya garis Katulistiwa. pinter sebenarnya. Dan memang dari garis katulistiwa posisi Anda di belahan bumi mana? Belahan bumi selatan. Nah, karena kita posisinya di sebelah selatan, berarti 0 derajat bumi itu ada di garis Utara. itu kompas. Di katulistiwa itu. Katulistiwa itu. Nah, garis katulistiwa yang membelah bumi bagian selatan, kita masih ada belahan timur dan barat. Namanya garis apa yang membagi? Sopan kamu gitu. Ekuator. Masuk. Nah, dari bermacam-macam garis nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya apa saja garis? Ayo. Garis bujur, garis lintang. Nah, garis lintang adalah garis yang orang salah. buat yang sama. Orientasi. Namanya garis lintang itu Komandan. iya, ekuator. Belahan bumi utara, timur dan barat. Nah, di situ kita pada peta ada yang namanya garis bujur timur dan lintang selatan. Ada enggak? Coba dicari. Makanya wis nyerah. Di peta asli ada. Tapi nanti dikasih. Nah, di situ ada satuan garis yang namanya atau koordinat. Koordinat apa? Dua koordinat. Koordinat geografik dan koordinat yang satunya apa? Pernah mendengar atau pernah membaca grid dan geografi? Kalau garis geografi dengan satuan menit
detik. Pernah tahu nggak? Pernah dengar atau apa? Belum ya. Ya, marilah kita belajar di sini yang namanya Belum. navigasi darat. Ya, memang jauh ini masih dasar. Belum pembagian waktu ataupun titik-titik sasaran koordinat. Nah, kembali ke peta yang Anda pegang masing-masing. Coba kamu cari posisi apa ini daerah apa? Ada enggak? Ah, mana? Ini mana? Mana ayo mana? Hah? Coba. Sari tangkeban. Itu. Mana lagi? Tangkeban aduh. Itu tuh. Itu mana? Ini kali. Plot twist. Kado itu tuh. Ngapain di sana ke sana? Tangkeban aja oke. Pemalang. Ibu pengen. Memang kita membawa peta Ketemu. posisi kalian ada di situ biar kita mengenal lingkungan sini, makanya tuh Ketemu. untuk besok praktek di lapangan kita pakai kompas harus tahu posisi daerah sini.